Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Muhammad Syarifuddin, semester 4 Manajemen Malam. Di sini saya mau mempresentasikan tentang penulisan bad news. Tidak seorang pun yang senang menyampaikan berita buruk. Berita baik menyebar dengan cepat, berita buruk menyebar lebih cepat lagi. Jadi keluarlah dan hadapilah. Tujuan mengirimkan bad news: yang pertama, menyampaikan berita buruk; yang kedua, memperoleh penerimaan tentang berita buruk tersebut; yang ketiga, mempertahankan sebanyak mungkin niat baik dengan penerima; yang keempat, mempertahankan citra baik organisasi; dan yang kelima, mengurangi atau menghilangkan kebutuhan korespondensi tentang hal tersebut di waktu yang akan datang. Tujuan mengkomunikasikan bad news: penerimaan, citra positif, kejelasan pesan, proteksi. Strategi pengorganisasian. Strategi pengorganisasian ada dua. Yang pertama, menciptakan audience centered tone dengan tujuan membantu audiens mengerti bahwa bad news menggambarkan suatu keputusan yang tegas, membantu audiens mengerti keputusan, membantu audiens agar dapat memberikan goodwill bagi perusahaan. Yang kedua, memilih pendekatan organisasional. Ada dua: pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan tidak langsung meliputi pembuka, alasan, bad news, penutup, dan pendekatan langsung meliputi bad news, alasan, langsung, penutup. Digunakan jika penerima senang to the point, pesan berpengaruh kecil pada penerima, pesan disampaikan secara empati. Beberapa pertanyaan dalam memilih pendekatan untuk pesan negatif. Yang pertama, apakah berita tersebut akan membuat shock? Apakah pembaca lebih suka pesan-pesan pendek yang langsung ke pokok masalahnya? Seberapa penting pesan bagi pembaca tersebut? Apakah Anda perlu mempertahankan hubungan kerja yang dekat dengan pembaca pesan? Apakah Anda perlu menarik perhatian pembaca? Apakah yang disukai oleh organisasi Anda? Seberapa banyak komunikasi lanjut yang Anda inginkan? Memilih kata-kata positif. Saya tidak paham maksud Anda. Kerusakan tersebut tidak dapat diperbaiki dalam seminggu. Tolong klarifikasikan permintaan Anda. Barang tersebut akan diperbaiki minggu depan. Contoh-contoh umum pesan-pesan negatif: mengirimkan pesan negatif tentang masalah bisnis rutin, menolak permintaan rutin, berita buruk tentang transaksi-transaksi, menolak klaim dan permintaan, komunikasi dalam krisis, menolak permintaan surat rekomendasi, menolak lamaran kerja, mengirimkan pesan negatif kepada karyawan, memberikan penilaian kinerja negatif, mengakhiri hubungan kerja. Bad news tentang produk: kenaikan harga produk, kenaikan kembali produk, kedaluarsa produk, produk rusak atau cacat. Terima kasih atas surat Anda tertanggal 10 April 2006 yang bermaksud agar kami mengganti sepatu yang Anda pesan dengan model sepatu yang lain. Perlu Anda ketahui bahwa kami menganjurkan kepada konsumen untuk mencoba mengenakan sepatu yang baru dibelinya untuk berjalan beberapa saat guna memastikan kesesuaian ukuran dan merasakan kenyamanannya. Apabila Anda menghendaki model dan ukuran yang berbeda, kami segera mengirimkannya setelah sepatu yang kurang sesuai dikembalikan. Pada sepatu yang Anda kembalikan, kami mendapati noda lumpur pada solnya dan goresan pada haknya. Seandainya sepatu yang Anda kembalikan kami terima tanpa noda tersebut, kami bersedia menggantinya. Oleh karena itu, dengan menyesal kami tidak dapat memenuhi permintaan Anda. Model Black Stancy merupakan sepatu produk kebanggaan kami dengan kualitas terbaik yang terjamin, terbuat dari kulit pilihan, tahan lama, dan nyaman dipakai. Meskipun kami tidak dapat memenuhi permintaan Anda, kami harap Anda dapat memahami alasan kami, dan kami berharap Anda tetap bersedia membeli produk-produk kami yang lain pada waktu yang akan datang. Bersama ini, kami sertakan kupon diskon yang dapat Anda gunakan apabila Anda membeli sepatu di toko pengecer resmi produk kami. Poin-poin penting yang harus diperhatikan dalam mengembangkan pesan negatif: kelola waktu Anda dengan hati-hati. Bila masalah telah ditutup, jangan menyeratkan kembali masalah tersebut masih terbuka. Tawarkan ide-ide alternatif bila mampu. Jangan menyeratkan bahwa ada bantuan atau informasi lain mungkin tersedia padahal sesungguhnya tidak ada. Diskusi. Yang pertama, bila tujuan surat saudara adalah menyampaikan berita-berita buruk, apakah saudara harus memberikan saran alternatif pada pembaca saudara? Mengapa ya atau mengapa tidak? Yang kedua, jika kebijakan perusahaan berubah, apakah saudara menjelaskan perusahaan tersebut kepada para karyawan dan para pelanggan pada waktu yang bersamaan?
ataukah saudara harus menjelaskannya pada para karyawan terlebih dahulu? Mengapa? Yang ketiga, ketika menggunakan pendekatan tidak langsung untuk mengumumkan keputusan negatif, apa tujuan dari menyampaikan alasan saudara sebelum menjelaskan keputusan itu sendiri? Penulisan pesan persuasif. Apakah Anda meyakinkan bos Anda untuk membuka kantor baru? Apakah Anda akan mendorong pelanggan potensial untuk mencoba menggunakan produk Anda? Persuasi. Suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan pesan persuasif. Yang pertama, menjual ide atau gagasan kepada orang lain. Yang kedua, memberi saran agar prosedur operasional lebih efisien. Yang ketiga, mengumpulkan suatu dukungan untuk kegiatan tertentu. Dan yang terakhir, meminta bantuan dana bagi pembiayaan suatu proyek tertentu. Kriteria pesan persuasif. Yang pertama, mempengaruhi audiens yang cenderung mempertahankan ide atau gagasan. Yang kedua, lebih panjang. Yang ketiga, lebih rinci. Dan yang terakhir, tergantung pada perencanaan strategis yang cukup ketat. Langkah-langkah menyusun pesan persuasif. Yang pertama, analisa audiens, meliputi siapa audiensnya, apa saja kebutuhan mereka, bagaimana kredibilitas saudara sebagai penyampai pesan dalam mempengaruhi suatu pesan. Yang kedua, pertimbangan perbedaan budaya, meliputi membantu dalam memuaskan kebutuhan audiens, membantu bagaimana audiens memandang saudara. Yang ketiga, pendekatan organisasional, berdasarkan kemungkinan reaksi audiens terhadap pesan yang akan disampaikan, pendekatan tidak langsung dan pendekatan langsung. Apa yang diperlukan dalam mengembangkan pesan persuasif? Yang pertama, menetapkan kredibilitas untuk dapat dipercaya orang lain melalui fakta, public figure yang baik, kemampuan, dan pengalaman. Yang kedua, kerangka argumentasi, attention, interest, desire, action. Yang dimaksud attention adalah perkenalkan kepada audiens suatu ide yang membuat mereka mau mendengar. Interest, hubungan pesan dengan manfaat yang akan diterima audiens. Desire atau minat atau hasrat, buat audiens mengubah keinginannya dengan penjelasan. Action atau tindakan, sarankan tindakan spesifik yang diinginkan dari audiens. Komponen pesan persuasif, menarik perhatian, membangun minat, mengurangi penolakan, motivasi tindakan. Menarik perhatian, penawaran bebas, janji, pertanyaan, kutipan, fitur produk, dan kesaksian. Membangun minat, itu meliputi daya tarik rasional, daya tarik emosional, deskripsi produk, manfaat pembaca, fakta. Mengurangi penolakan, kesaksian, garansi, percobaan gratis, sampel, tes kinerja, pooling. Motivasi tindakan, meliputi hadiah, insentif, penawaran terbatas, tenggat waktu, garansi. Yang ketiga, memilih daya pemikat emosional, nilai, kenyamanan, keamanan, dan penghargaan, tanpa memikat logika, analogi, induksi, dan deduksi. Pertimbangan etika. Contoh-contoh permintaan persuasif untuk melakukan tindakan, presentasi persuasif tentang ide, pesan pemasaran, dan penjualan. Cukup sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.